Pernah tidak kamu berdiri di lorong apotek, tepatnya di bagian perlengkapan bayi, dan merasa sedikit kewalahan? Di sana ada deretan botol-botol kecil berwarna-warni dengan gambar bayi yang tersenyum ceria dan label yang menjanjikan tumbuh kembang optimal. Otak cerdas, autosuggest atau tulang kuat. Rasanya seolah-olah kalau kita tidak membeli salah satunya, kita sedang melakukan kesalahan besar. Sa Aci, yang besar Ah, iya, lorong rasa bersalah. Itu tempat di mana pemasaran bertemu dengan kecemasan orang tua. Kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk anak, kan? Dan industri farmasi tahu betul tombol mana yang harus ditekan. Logikanya sederhana. Vitamin itu sehat. Jadi, semakin banyak vitamin, semakin sehat bayinya. Padahal, realitas biologisnya jauh lebih rumit dari itu. Tepat sekali. Itu yang ingin saya gali hari ini. Kita sering mendengar bahwa ASI adalah makanan sempurna atau susu formula sudah difortifikasi dengan teknologi canggih. Tapi di sisi lain, dokter sering meresepkan vitamin D atau zat besi. Jadi, mana yang benar? Apakah kita perlu menjadi ahli kimia di rumah sendiri, meneteskan berbagai cairan ke mulut bayi kita setiap pagi? Atau apakah ini semua hanya tren kesehatan yang berlebihan? Ini pertanyaan yang sangat valid, dan jawabannya tidak hitam putih. Mari kita mulai dengan konsep dasarnya dulu. Tubuh manusia, apalagi bayi yang sedang tumbuh pesat, itu seperti mesin yang sangat efisien, tapi juga sensitif. Vitamin dan mineral itu adalah pelumas dan pemicu dalam mesin tersebut. Tanpa mereka, mesin macet. Tapi bayangkan, jika kamu menuangkan oli ke mesin yang tangkinya sudah penuh, apa yang terjadi? Tumpah, berantakan, atau malah merusak mesinnya karena tersumbat. Persis, itu analogi yang pas. Masalah utama hari ini adalah kita sering menganggap vitamin sebagai bonus kesehatan yang tidak ada efek sampingnya. Padahal ada istilah hipervitaminosis atau kelebihan vitamin. Namun, mari kita bicara soal kebutuhan nyata dulu. Kamu menyebutkan ASI tadi. Secara umum, ASI itu ajaib. Ia adalah standar emas nutrisi. Tapi ada satu celah kecil dalam baju zirah ASI di era modern ini. Biar saya tebak, vitamin D. Benar sekali. Vitamin D. Ini menarik karena sebenarnya sumber utama vitamin D bukanlah makanan, melainkan matahari. Nenek moyang kita yang membawa bayi mereka di punggung sambil bekerja di ladang mungkin tidak pernah pusing soal ini. Tapi bayi modern, mereka lahir di rumah sakit ber-AC, pulang naik mobil kaca tertutup, dan tidur di kamar yang nyaman, terhindar dari sinar matahari langsung. Jadi, gaya hidup kita lah yang menciptakan defisiensi ini, bukan karena ASI-nya yang kurang berkualitas. Betul, kita telah mengubah habitat kita. ASI tidak memiliki kandungan vitamin D yang tinggi, karena secara evolusi, alam mengandalkan matahari untuk itu. Jadi, rekomendasi medis, terutama dari Ikatan Dokter Anak di banyak negara, adalah memberikan suplemen vitamin D sejak hari-hari pertama kehidupan, terlepas dari apakah bayi itu minum ASI atau sufor. Ini bukan karena bayinya sakit, tapi karena kita hidup di dalam ruangan. Oke, itu masuk akal. Ini seperti kompensasi atas gaya hidup modern kita. Tapi, bagaimana dengan susu formula? Bukankah di kalengnya tertulis daftar vitamin yang panjangnya seperti naskah undang-undang? Hahaha. Ya, label nutrisi susu formula memang intimidatif. Jika bayi minum susu formula, biasanya sekitar 1 liter sehari, mereka umumnya sudah mendapatkan dosis vitamin yang cukup, termasuk vitamin D. Disinilah bahayanya. Jika orang tua yang bayinya minum susu formula juga memberikan multivitamin tambahan karena ingin yang terbaik, mereka berisiko memberikan overdosis. Ingat analogi tangki bensin tadi? Jadi, untuk bayi dengan susu formula, suplemen tambahan justru bisa jadi beban ya? Bisa jadi. Kecuali ada kondisi medis tertentu yang didiagnosis dokter. Tapi mari kita bicara tentang fase yang lebih kritis. 6 bulan ke atas. Saat bayi mulai makan atau empasi.
Di sini permainannya berubah total. Ah, fase empasi. Saat di mana dapur menjadi medan perang dan lantai menjadi kanvas bubur. Kenapa fase ini krusial untuk topik vitamin? Karena ada satu elemen yang cadangannya mulai habis di tubuh bayi saat usia 6 bulan. Zat besi. Bayi lahir dengan bekal zat besi dari ibunya, tapi bekal itu hanya cukup untuk sekitar 6 bulan. ASI memiliki zat besi, tapi jumlahnya sedikit, meskipun penyerapannya sangat efisien. Saat bayi tumbuh besar, volume darah mereka meningkat, otak mereka berkembang pesat, dan mereka butuh zat besi lebih banyak daripada yang bisa disediakan ASI sendirian. Dan disinilah sering terjadi perdebatan kan, antara memberikan suplemen zat besi atau mengandalkan makanan alami seperti hati ayam atau daging sapi. Saya sering mendengar orang tua takut memberikan suplemen zat besi karena katanya bisa bikin sembelit atau giginya hitam. Ketakutan itu nyata, tapi mari kita lihat risikonya. Kekurangan zat besi pada bayi bukan sekadar masalah kurang darah atau terlihat pucat. Zat besi itu vital untuk perkembangan otak. Defisiensi di masa kritis ini bisa berdampak jangka panjang pada kemampuan kognitif yang sifatnya permanen. Jadi, ini bukan main-main. Idealnya, ya, bayi makan daging merah, hati, atau bayam setiap hari. Tapi kita tahu realitasnya, kan? Realitasnya adalah bayi menutup mulut rapat-rapat atau melepehkan daging yang sudah kita masak dengan penuh cinta. Tertawa. Tepat sekali, bayi itu kritikus makanan paling jujur dan kejam. Karena itulah, di banyak negara, screening zat besi atau suplementasi preventif sering disarankan. Ini adalah jaring pengaman, bukan untuk menggantikan makanan, tapi untuk memastikan bahwa jika si kecil sedang mogok makan daging minggu ini, otaknya tetap mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan. Jadi, bisa dibilang suplemen di sini berfungsi sebagai asuransi. Asuransi adalah kata yang tepat. Tapi, ada sisi lain dari industri vitamin bayi yang perlu kita kritisi. Kita bicara soal vitamin D dan zat besi yang memang esensial. Tapi bagaimana dengan produk multivitamin penambah nafsu makan atau vitamin peningkat kecerdasan? Nah, itu dia, iklan-iklan itu sangat menggoda. Siapa yang tidak mau anaknya makan lahap dan jadi jenius, apakah itu hanya placebo? Seringkali, itu adalah pemasaran yang memanfaatkan kecemasan. Kebanyakan multivitamin penambah nafsu makan, isinya hanya vitamin B, kompleks, dan gula. Banyak gula. Jika anak kekurangan vitamin tertentu, memang nafsu makannya bisa turun. Tapi jika anak sehat, memberinya vitamin tidak akan tiba-tiba membuatnya makan seperti kuli bangunan. Masalah makan pada anak seringkali adalah masalah perilaku, tekstur, atau jadwal makan. Bukan masalah biokimia yang bisa diselesaikan dengan sirup manis. Itu poin yang menohok. Kita mencari solusi instan dalam botol untuk masalah yang sebenarnya butuh kesabaran dan pola asuh. Rasanya lebih mudah meneteskan vitamin daripada membujuk anak makan brokoli selama 1 jam. Sangat manusiawi untuk merasa begitu. Tapi kita harus hati-hati. Memberikan anak rasa manis yang dikaitkan dengan sehat juga membangun kebiasaan yang kurang baik. Dan jangan lupa, suplemen itu tidak diatur seketat obat-obatan di banyak negara. Kandungan yang tertera di label belum tentu 100% akurat, atau bioavailabilitasnya, kemampuan tubuh menyerapnya, mungkin rendah. Jadi, kita bisa saja hanya membuang uang untuk menghasilkan urin yang mahal. Urin yang mahal, itu frasa yang akan saya ingat. Jadi tubuh hanya membuang kelebihannya lewat pipis dan uang kita ikut terbuang bersamanya. Betul. Dan mari kita renungkan sedikit lebih dalam. Ketergantungan kita pada suplemen ini mencerminkan ketidakpercayaan kita pada alam dan makanan asli. Kita merasa apel dan telur saja tidak cukup. Kita butuh sesuatu yang diformulasikan secara ilmiah. Padahal, kompleksitas nutrisi dalam sepotong hati ayam jauh melampaui apa yang bisa diracik di laboratorium manapun.
Itu perspektif yang menarik. Kita mengagungkan teknologi farmasi sampai melupakan kecanggihan biologi alami. Tapi B, untuk pendengar kita yang sekarang mungkin sedang memegang botol vitamin dan ragu-ragu, apa lampu merah yang harus mereka waspadai? Kapan mereka harus benar-benar stop dan berkata, oke, ini tidak perlu? Lampu merah pertama. Jika kamu memberikan vitamin tanpa tahu untuk apa. Jika alasannya hanya biar sehat atau kata teman di grup WhatsApp, berhenti dulu. Konsultasikan ke dokter anak. Tes darah sederhana bisa memberitahu apakah anakmu butuh zat besi atau tidak. Jangan menebak-nebak kondisi internal tubuh anak. Lampu merah kedua. Jika kamu menggunakan vitamin sebagai pengganti variasi makanan. Anakku nggak mau makan sayur. Kasih vitamin gummy saja. Itu pola pikir yang berbahaya. Vitamin tidak mengandung serat, tidak mengandung fitonutrien, dan tidak mengajarkan anak untuk menyukai rasa asli makanan. Jadi suplemen seharusnya menjadi suplemen dalam arti harfiahnya ya, pelengkap, bukan pemain utama. Tepat, pemain utamanya tetap piring makan di meja dapur. Pemain utamanya adalah sinar matahari pagi di taman. Suplemen adalah pemain cadangan yang masuk hanya ketika pemain utama cedera atau kelelahan. Jangan biarkan pemain cadangan menguasai lapangan. Saya suka analogi itu. Ini juga mengingatkan kita bahwa kesehatan anak itu holistik, bukan hanya input kimiawi, tapi juga stimulasi, kasih sayang, dan lingkungan. Kita terlalu fokus pada mikronutrien sampai lupa pada makro konteks kehidupan si bayi. Setuju. Dan ada satu hal filosofis di sini. Menjadi orang tua itu penuh ketidakpastian. Kita tidak bisa mengontrol segalanya. Membeli vitamin seringkali adalah cara kita mencoba membeli kendali. Jika saya beli ini, anak saya pasti aman. Padahal, menerima bahwa anak kadang sakit, kadang susah makan, dan itu adalah bagian normal dari pertumbuhan, mungkin lebih sehat bagi mental orang tua daripada menumpuk botol obat. Menerima ketidaksempurnaan proses tumbuh kembang ya, itu sulit tapi melegakan. Sangat melegakan. Fokuslah pada apa yang bisa kita berikan secara nyata. Makanan padat gizi, waktu bermain di luar ruangan, dan contoh pola makan yang baik dari orang tuanya. Itu vitamin terbaik yang tidak dijual di apotek manapun. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, jangan antivitamin, tapi jadilah pemakai yang cerdas dan berbasis bukti, bukan berbasis rasa takut atau iklan. Benar. Konsultasi, cek kondisi anak, dan cukup makanan asli. Itu kuncinya. Diskusi yang sangat mencerahkan. Saya rasa banyak orang tua yang akan melihat botol-botol kecil itu dengan tatapan yang berbeda setelah ini. Bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai alat bantu yang spesifik. Semoga begitu. Karena pada akhirnya kita ingin membesarkan manusia. Bukan sekadar organisme yang hidup dari ekstrak buatan. Terima kasih banyak atas wawasan mendalamnya hari ini, B. Dan bagi kalian, para orang tua hebat yang sedang mendengarkan, entah sambil menyusui, menyetir, atau sembunyi sebentar di kamar mandi, ingatlah bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan rasa bersalah mendikte keputusan kesehatan anak kalian. Betul. Percayalah pada insting kalian dan sains yang valid. Sebelum kita pamit, jika kalian merasa diskusi ini membuka wawasan baru dan ingin mendengar lebih banyak lagi obrolan jujur, tajam, dan tanpa basa-basi seputar dunia parenting dan kesehatan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Ya, berlangganan saluran ini gratis, tapi wawasan yang kalian dapatkan bisa menyelamatkan dompet dan kewarasan kalian di masa depan. Kami akan membahas topik-topik kontroversial lainnya yang jarang dibicarakan orang secara terbuka. Jadi, pastikan kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa, tetap kritis, dan selamat menikmati momen bersama si kecil. Sampai jumpa.